Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo Pratama dengan NPM 2201100100 yang berjurusan Pendidikan Informatika. Di sini saya akan memenuhi tugas video seminar saya, yaitu laporan magang yang berjudul yang saya angkat, pola komunikasi dalam pelayanan pembuatan kartu identitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pesisir Selatan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tujuan dari magang, yaitu tujuan pelaksanaan magang mahasiswa program studi pendidikan informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI. 1. Mengaplikasikan ilmu atau teori yang diperoleh mahasiswa dalam perkuliahan. 2. Meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan. 3. Mendapatkan masukan untuk umpan balik atau feedback dalam usaha penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 4. Mempersiapkan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sumatera Barat untuk menjadi tenaga praktis yang kreatif, terampil dan kompeten. 5. Memperkenalkan lingkungan kerja yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya lulusan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sumatera Barat dapat bekerja secara optimal dan profesional. 6. Mengarahkan mahasiswa untuk menemukan permasalahan maupun data yang berguna dalam penulisan skripsi. 7. Pengabdian kepada masyarakat atau perwujudan Tridharma perguruan tinggi. Di sini kita masuk ke dalam teori pertama, yaitu komunikasi. Komunikasi secara etimologis di atas bahwa komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Selanjutnya saya akan menyampaikan unsur-unsur yang terdapat di dalam bidang komunikasi menurut Laswell. Yang pertama yaitu komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Komunikator adalah seorang yang memberikan pesan kepada komunikan. Dalam hal ini, seorang komunikator harus mampu mengetahui dan memahami apa yang ingin disampaikan. Kedua, pesan. Sebuah informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan harus memiliki makna. Makna tersebut sebaiknya bukan makna yang harus dicerna terlebih dahulu, melainkan makna yang mudah dipahami. Yang ketiga, media atau saluran atau sarana untuk menyampaikan pesan. Sebuah pesan dapat disalurkan menggunakan sebagai macam media yang dapat digunakan untuk menyalurkan sebuah pesan. Yang keempat, komunikan, orang yang menerima pesan. Seorang pengirim pesan sebaiknya mengetahui kepada siapa pesan tersebut ingin disampaikan. Kelima, efek atau pengaruh pesan. Efek atau dampak yang terjadi kepada komunikan setelah menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sebuah pesan yang dikatakan memiliki makna atau arti bagi orang yang menerimanya. Selanjutnya masuk dalam teori berikutnya, yaitu pelayanan. Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada produk secara fisik. Berikutnya, kartu identitas anak adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya kartu tanda penduduk. Untuk orang dewasa pada umumnya, sama juga seperti KTP, kartu identitas anak ini ditertibkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota. Pembahasan selanjutnya, sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pesisir Selatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pesel yaitu suatu lembaga pemerintah yang berada di Jalan 4, Kota Hilia, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Terminologi catatan sipil adalah terminologi baku secara hukum karena atas dasar pencatatan tersebut seorang menjadi jelas status hak sipilnya dalam instruksi Presidium Kabinet No. 31 UIN 12/1966. Lanjut, berikutnya fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 1. Perumusan kebijakan
teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Penyelenggaraan penggunaan, urus, pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Visi misi dinas Distrik Capil Kota Pesisir Selatan. Visi mewujudkan pesisir selatan yang bermartabat, agamis, maju dan sejahtera. Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan inovatif. 2. Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, berbudidaya dan berdaya saing. 3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif. 4. Masyarakat dapat mengajukan keluhan atau keberatan apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Penataan pelayanan inovatif dokumen kependudukan. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi dinas di Dukcapil Pesisir Selatan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil, mempunyai struktur organisasi terdiri dari 1. Kepala dinas, 2. Sekretaris, 3. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk, 4. Bidang pelayanan pencatatan sipil, 5. Bidang penyajian informasi, administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Selanjutnya, deskripsi unit tempat magang. Kegiatan magang yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli sampai 15 September 2024 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dimulai dengan pembagian bidang yang akan ditempatkan oleh mahasiswa magang. Selanjutnya, mahasiswa magang menempatkan posisi yang telah ditetapkan. Pada hari pertama magang, penulis perkenalkan diri terhadap pegawai, instansi serta beradaptasi dengan lingkungan kerja. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pesisir Selatan menganalisis budaya atau kebiasaan yang ada di sana, mengetahui ruangan dan nama pegawai sesuai dengan bidangnya. Penulis juga mempelajari jenis pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing magang. Selanjutnya, adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis saat PKL berlangsung adalah mempelajari lingkungan instansi, memasukkan data kartu identitas anak, mencetak kartu identitas anak, mengecek kembali KIA yang sudah dicetak atau memverifikasi KIA online. Berikutnya kendala kerja dan penyelesaiannya. Jaringan yang kurang stabil saat menginput data KIA sehingga dapat dalam memproses penginputan data KIA menjadi terhambat. 2. Mesin cetak sharing kali bermasalah sehingga KIA yang sudah cetak tintanya tidak begitu nyata. 3. Tidak adanya sistem rolling untuk mahasiswa yang melakukan magang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pesisir Selatan. Berikutnya, rangkuman pekerjaan selama magang. Adapun aktivitas yang dilakukan kegiatan awal magang adalah pengenalan dengan seluruh karyawan yang ada di Dinas Dukcapil. 1. Membantu warga untuk mengisi formulir surat pindah yang mana wajib diisi. 2. Membantu memasangkan kamera untuk warga yang mau rekam. 3. Membantu merekap pencatatan harian, KTP, KIA, KK, akta kelahiran. 4. Membantu mencetak KTP. 5. Mengantarkan surat permohonan pindah ke Kepala Disdukcapil Batang Kapas. 6. Membantu mengatasi mesin printer pencetak KTP dan KIA karena didapat mencetak KTP dan KIA di Dukcapil. 7. Membantu stempel regalisir terhadap KK. 8. Membantu stempel regalisir terhadap KTP. 9. Meminta tanda tangan Kepala Disdukcapil Pesir. 10. Membantu memproses surat pindah. Kompetensi yang didapatkan kegiatan magang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Penulis dapat mendapatkan beberapa kompetensi yaitu sebagai berikut. 1. Membangun rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki dan mengaplikasikan pengalaman kerja. 2. Mengembangkan keterampilan soft skill yang dapat diasah selama magang. 3. Mengasah keterampilan baru yang diperoleh selama magang. Jadi kesimpulannya yaitu magang yang diadakan oleh Program Studi Pendidikan Informatika Fakultas Sains dan Data Universitas PGRI Sumatera Barat yang telah dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pesisir Selatan dari tanggal 17 Juli 2024 sampai 15 September 2024, memberikan sebuah pelatihan kepada para mahasiswa magang agar mampu menyesuaikan diri dengan tempat kerja yang sesungguhnya.
dalam pelaksanaan magang, penulisan ditempatkan pada Dikjok Syafil. Selama kegiatan magang, penulis mendapatkan kompetensi dan pengalaman yang berharga yang pastinya tidak didapatkan melalui perkuliahan serta juga menghadapi berbagai tantangan. Dengan itu, penulis dapat menambah ilmu yang wawasan serta mengetahui dunia kerja dengan segala tanggungjawab, lingkungan kerja dan kedisiplinan sehingga menjadi mahasiswa yang lebih terampil. Jadi dapat disimpulkan bahawa magang keahlian ini merupakan sarang bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja nyata sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang nantinya akan dihadapi mahasiswa setelah lulus kuliah. Itulah hasil presentasi seminar magang saya. Kalau ada kata-kata yang salah, penulisan atau yang salah, saya dari Muhammad Abdul Pratama mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.